Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nurjana, NIM 230186060101. Mata pelajaran matematika, materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Kelas 11 PH 6. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan pengambilan video PPL uji kinerja. Baik, selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan Islam. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Atulah pemanyali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kelengkapan anak-anak sekalian. Jadi kita absen dulu. Nah, yang pertama Agung Gede Rama Duda, Bayu Andika Pratama Putra, Dana Widyasa, Agus Sukadharma, Angga Subagya, Sukanada, Melia Ariati, Tri Lestari, Tirta Dewi. Nah, setelah kita lanjut dengan materi kita. Nah, adapun materi kita pada pertemuan hari ini adalah terkait dengan fungsi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kemudian apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, apa materi kita? Menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi Kuadrat. Kemudian video manfaat. Nah, silakan diperhatikan video seksinya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama
kompetensi pengetahuan menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok dengan bantuan lembar kerja peserta didik. Peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan baik. Kemudian penilaian ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Lanjut dengan kegiatan inti dalam pembelajaran. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Untuk menentukan pertanyaan mendasar, kita lihat dari materi fungsi kuadrat. Karena fokus kita adalah tentang grafik, maka pertanyaannya nanti terkait dengan grafik. Namun itu silakan dicari dulu di internet, dibuka di HP-nya terkait dengan pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Silakan dicari dulu di internet. Silakan dicari dulu di internet, di HP-nya buka melalui Google Zoom. Silakan siapa yang bisa? Silakan kita. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, jadi itu pertanyaan mendasar terkait dengan materi kita, yaitu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk mempelajari materi kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok silakan sesuaikan dengan apa yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kelompok yang menggunakan nilai harian kalian dalam ulangan sebelumnya. Silakan ke kelompok masing-masing yang telah ditentukan, yang terdiri dari 4 sampai 5 kelompok. Silakan. Nah, kemudian untuk materinya nanti dilaksanakan dalam bentuk proyek. Nah, jadi ini materinya. Jadi tadikan dulu, Pak. Nah, ini materinya. Jadi fungsi kuadrat. Kemudian secara umum bentuknya dinyatakan dengan fx sama dengan a kuadrat tambah bx tambah c sama dengan a tidak sama dengan 0. Ya. A, B, C bilangan zero. Jadi a tidak sama dengan 0, kemudian a, b, c adalah bilangan zero. Itu bentuk umumnya. Adapun contohnya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Nah, dalam hal ini diperoleh nilai A adalah 2, nilai B-nya 4, nilai C-nya min 3. Contoh yang kedua, siapa yang bisa? Ya, silakan. Fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x dengan nilai A sama dengan min 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 0. Ya, silakan bagus. Yang ketiga, ya silakan tetap. Contoh yang ketiga yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 dengan nilai A yaitu 1, nilai B yaitu 0, dan nilai C yaitu min 4. Jadi intinya yang terpenting adalah ada x kuadrat. Yang sisanya boleh ada, boleh tidak. Ini menggambar grafiknya. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola sehingga sering disebut persamaan fungsi parabola. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat: pertama, menentukan titik potong dengan sum x jika y sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh y sama dengan 0, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumber y jika x sama dengan 0, maka y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan, tinggal x-nya ganti dengan 0. Jadi a kali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c. Dan yang perkaliannya 0 hasilnya 0, sehingga hasil akhirnya adalah c. Dan yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri
X sama dengan min B per 2A. Dan yang keempat, menentukan koordinat titik puncak yaitu P kurung min B per 2A, F kurung min B per 2A, atau bisa juga menggunakan B kurung min B per 2A, min B per 4A. Dan yang kelima, menentukan titik batu jika diperlukan. Dan yang keenam, baru menggambar grafik ke dalam koordinat kartesius. Kemudian terkait dengan proyeknya, jadi proyeknya nanti adalah menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana kalian tentukan dulu unsurnya, kemudian kalian buat grafiknya dalam kertas grafis atau kertas milimeter blok, yang seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk menyiapkan kertas milimeter blok dan penggaris serta pulpen. Nah, untuk membuat grafiknya saya bagikan dulu LKPD. Jadi sebelum membuat grafiknya saya bagikan, kemudian grafiknya ini ada dua, LKPD-nya ada dua, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Jadi menyesuaikan yang kelompok 1 dan kelompok 3 itu memakai yang 135 memakai yang terbuka ke atas, dan yang kelompok 2, 4, dan 6 memakai yang terbuka ke bawah. Nah, nanti ada dua nilainya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Nah, silakan dipelajari dulu LKPD-nya, kemudian diisi. Nah, LKPD-nya diisi identitas kalian. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan proyeknya, silakan boleh ditanyakan dulu. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan Miriam. Pak, bagaimana cara kita menentukan titik potong dari X? Mencari titik potong. Nah, jadi bagaimana mencari titik potong dengan sumber X itu? Nah, silakan ada yang bisa membantu menjawab. Silakan, Tirta. Dengan menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat seperti pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Nah, jadi untuk mencari titik potong dengan sumber X-nya dapat menggunakan, nanti kan jika titik potong dengan sumber X diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, jika Y-nya 0, jika nanti akan didapat persamaan kuadrat, yaitu A kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di mana nilai X-nya dapat dicari dengan menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu bisa pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna dan Rumus ABC. Silakan yang ingin bertanya tadi. Ya, Lestari silakan. Bagaimana menentukan titik puncak? Ya, pertanyaannya bagaimana menentukan titik puncak? Silakan. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya, silakan kemudian. Caranya adalah koordinat titik puncak dapat ditentukan dengan rumus P kurung min B per 2A, min D per 4A, atau P min B per 2A, F min B per 2A. Ya, jadi bagus. Jadi itu caranya ada dua rumus, boleh yang min B per 2A, min D per 4A, atau yang menggunakan rumus min B per 2A, F min B per 2A. Jadi untuk proyek akan dijadwalkan dilaksanakan dalam waktu 30 menit. Silakan dikerjakan mulai nanti setelah tersusun jadwal. Kemudian untuk batas waktu penyelesaian, jadi seperti tadi dilaksanakan atau dibuat dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk waktu dimulai dari sekarang. Silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan rekan-rekan dalam kelompoknya.
Soalnya ini kan milih, soalnya ini bisa cuma X sebelah satu maka Y sebelah B. Itu mereka kan jadi nulis. Ini kan ini beda nulis cuma memang Y sama dengan min X kuadrat tambah 6 X kurang 8 kuadrat sama dengan min X kuadrat tambah 6 X min 8 min X kuadrat tambah 6 X min 8 sama dengan 0. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, maka x min 2 x min 4 sama dengan 0. Merah muda itu kan nanti x bisa? mana itu kan Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan. Ya Mil ya? Ya ditulis dulu, kemudian nanti setelah selesai baru dituliskan. nulisnya satu soal satu langsung dijelasin atau sekalian? Sekalian nanti ditulis dulu baru nanti dijelaskan. Ini sekalian kita juga ngomong. Cim salah nomor 1 sampai 4 1 sampai 2 akhir 3 sampai 4 ngomong enak. Gambarnya sudah? Oh sudah, mulai tidak. Oh, cuma ininya isi garisnya sumbu X kemudian sumbu X sumbu Y, silahkan diisi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan proyeknya bisa ditanyakan. Silahkan siapa yang mau bertanya? Ya silahkan. Bagaimana menentukan skala dalam menggambar grafik pada kertas grafik? Nah, jadi pertanyaannya bagaimana menentukan skala dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dalam kertas grafik atau kertas milimeter blok. Jadi untuk skala tinggal sesuaikan. Nah, di sana kan ada yang 1 cm, kemudian 2 cm, 3 cm, nanti boleh tinggal menyesuaikan dengan nah jadi tinggal disesuaikan. Ini kan dia yang tebal-tebal ini dalam 5 cm, tinggal nanti tergantung nilai-nilai X-Y-nya menyesuaikan. Kalau misalnya 1 cm sudah cukup kelihatan, pakai 1 cm. Kalau misalnya 2 cm sudah cukup, 2 cm pakai. Kalau misalnya 3 cm cukup, 3 cm supaya ini penuh, usahakan penuh. Nah, kalau dalam hal ini boleh pakai yang 3 cm. Silakan kelompok yang mau presentasi silakan maju. Jadi diambil 2 kelompok saja yang presentasi sesuai dengan yang perbedaan jenis grafiknya. Tangan jari. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melita Dewi. Saya Nikoma Brewestani. Baik, di sini untuk permasalahan dari kelompok kami yaitu biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi dari banyak barang yang diproduksi. Jika barang yang diproduksi sebanyak X, biaya produksinya dinyatakan dengan fungsi kuadrat F X sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dalam juta rupiah. Di sini kami disuruh untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut ke dalam koordinat kartesius. Sebelumnya akan kami tuliskan terlebih dahulu.
Jadi di sini cara menjawabnya yaitu di sini cara permasalahannya sudah ada, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 atau y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, di sini nilai a-nya diketahui yaitu 1, nilai b-nya yaitu diketahui min 4 dan nilai c-nya yaitu diketahui min 5. Nah, untuk langkah-langkah mengawal fungsi kuadrat ini, yang pertama yaitu dengan mencari titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah ada perumusannya yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Jadi turun ke sini. Nah, untuk y sudah diketahui yaitu 0, maka dengan turun 0 sama dengan ini juga turun ke bawah. Nah, akan menjadi persamaan kuadrat. Jadi 0-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Cara mencarinya yaitu dengan cara faktorisasi. Dengan cara ini mencari nilai aj dan di sini nilai b-nya. Jadi aj-nya hasilnya yaitu min 5 dan nilai b-nya yaitu min 4. Di sini akan mencari akar yang jika dijumlahkan menjadi min 4 dan jika dikalikan menjadi min 5. Jadi di sini ada 1 ditambah min 5 yaitu kan hasilnya min 4 dan kalau dikali hasilnya yaitu min 5. Jadi karena di sini sudah mendapatkan angka-angkanya, tinggal masukkan ke rumusnya ini. Jadi x plus 1 dan x min 5 sama dengan 0. Turun menjadi x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari hasilnya, satunya dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 1, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5 karena di sini min 5-nya dipindahkan ke kanan. Jadinya berganti nilainya. Nah, di sini sudah ditemukan titik potong. Jadi titik potong dengan sumbu x-nya adalah min 1,0 atau 5,0. Untuk cara kedua, untuk langkah keduanya yaitu sudah diketahui 1 dan c-nya sudah diketahui 5. Jadi min 4 kuadrat hasilnya yaitu 16. 4 kali 1 kali min 4 kali 1 kali min 5 yaitu hasilnya min 20. Kan 4 kali 1 kali min 5 min 20, ini kan ulang ya. Ulangi 4 kali 1 kali min 5. Untuk yang kedua yaitu dengan rumus min b per 4a menjadi d-nya yaitu menjadi b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Di sini b-nya menjadi min 4 kuadrat dan 4 a-nya sudah diketahui yaitu 1 dan c-nya sudah diketahui 5. Menjadi jadinya min 4 kuadrat hasilnya yaitu 16. 4 dikurang 4 kali 1 kali min 5 yaitu hasilnya min 20 dan 4 kali 1 yaitu hasilnya 4. Nah, untuk 16 dikurang minus 20 yaitu hasilnya 36. Di sini 4-nya tetap ke sini. Jadi 36 dibagi 4 yaitu hasilnya min 36. Karena di sini masih min jadi dipindahkan ke minnya.
Jadi min 36 dikurang 4 yaitu hasilnya min 9. Jadi titik puncak P nya yaitu 2,9. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu di sini ada beberapa titik bantunya. Untuk yang pertama yaitu jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan, di sini X nya karena jika titik bantunya 1 yaitu tinggal dipindahkan jadi 1, dan di sini X nya juga ditulis 1, jadi 1 kuadrat menjadi 1, hasilnya yaitu 1 dikurang 4 kali 1 yaitu hasilnya 4, dan min 5 nya dipindahkan. Jadi 1 dikurang 4 dikurang 5 yaitu hasilnya min 8. Jadi titik potongnya yaitu X nya yaitu. Dan untuk titik bantu yang ketiga yaitu jika X nya sama dengan 4, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5, X nya menjadi 4, jadinya 4 kuadrat, 4X, X nya juga menjadi 4, jadi 4 kali 4, dan di sini tetap 5. Jadi 4 kuadrat yaitu hasilnya 16, 4 kali 4 itu hasilnya 16, dan 5 nya tetap pindah. Jadi 16 dikurang 16 dikurang 5 yaitu hasilnya minus 5. Jadi titik potongnya yaitu X nya 4 dan Y nya minus 5. Untuk grafik fungsi kuadratnya, gambarnya sudah kami selesaikan. Jadi inilah hasil gambar dari fungsi grafik permasalahan dari kelompok kami. Di sini untuk titik potong dari sumbu X nya di sini sudah ada tadi yaitu min 1,0 dan 5,0. Untuk titik potong sumbu Y nya di sini juga sudah ada tadi yaitu 0,5, dan untuk titik puncaknya yaitu tadi juga sudah ada yaitu 2,9. Itu presentasi dari kami. Sebelumnya apakah ada yang bertanya? Silakan. Kenapa hasilnya terbuka ke atas? Karena ini tergantung dari nilai A-nya. Jika A-nya bernilai positif, maka terbuka ke atas atau nilainya yaitu minimum karena di bawah titik puncaknya. Dan jika nilai A-nya yaitu negatif, maka terbukanya yaitu ke bawah karena nilai maksimumnya yaitu ada di atas. Bisa diterima? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tidak ada, silakan di. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup presentasi kali ini. Kami tutup dengan para nasati. Swastiastu. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Devyanti. Perkenalkan, nama saya Rika Devyanti. Perkenalkan, nama saya Edi Manta. Perkenalkan, nama saya Maria Dika. Untuk yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X min 8. 0 sama dengan X kuadrat tambah 6X min 8. Min X kuadrat tambah 6X min 8 sama dengan 0. X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Jadi X min 2 dan X min 4 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong yang diperoleh adalah 2,0 atau 4,0. Dan yang terakhir dari nomor 5 yaitu X sama dengan 6, maka Y sama dengan min X kuadrat tambah X min 8 sama dengan min 4 kuadrat tambah 6 kali 6 min 8 sama dengan min 36 tambah 36 min 8 sama dengan min 8. Jadi titik potong yang diperoleh adalah 6, min 8. Jadi ini gambar grafik yang sudah kami buat. Titik potong dari X adalah 2,0 dan 4,0, dan titik potong dari Y adalah 0, min 8 dan titik puncaknya adalah 3,1. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, saya berikan penguatan terlebih dahulu. Nah, adapun dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ini, mungkin yang pertama itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0, sehingga nanti hanya akan didapat nilai C, sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C.
atau dalam hal ini didapat 0,8. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Tujuannya untuk membuat lebih mudah dalam menggambar grafiknya. Jadi yang kiri dan kanan itu sama sebetulnya, cuma arahnya yang berbeda. Dan yang keempat adalah menentukan koordinat titik puncak yang diperoleh dengan bisa dengan min B per 2A, min B per 4A, atau dengan min B per 2A, F min B per 2A. Dan yang jika diperlukan bisa menentukan beberapa titik bantu, yaitu misalnya dalam hal ini X sama dengan 1, kemudian dan yang kelima dengan menentukan beberapa titik bantu. Jadi ini jika diperlukan, jika tidak bisa. Nah, demikian penguatan dari saya. Kemudian untuk yang terbuka ke atas maupun yang terbuka ke bawah, dilihat dari nilai A. Jika A-nya positif atau lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum karena dia nilai terkecilnya ada. Kemudian jika nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Yes. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan perpisahan. Om Santi Santi Santi. Berdasarkan hasil pengerjaan LKPD-nya itu sudah cukup bagus, sudah memperoleh grafik fungsi kuadrat yang berupa parabola. Kemudian untuk refleksi. Nah, bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Dan apa ilmu yang sudah didapatkan? Silakan. Menyenangkan ya. Jadi ini dengan menggunakan proyek pembelajaran akan lebih bermakna. Jadi akan lebih baik hasilnya. Yang bisa membuat ringkasan atau resume pembelajaran hari ini. Silakan yang bisa. Silakan kita. Untuk resumenya, di sini ada cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu dengan menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Untuk yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Untuk yang ketiga, menentukan titik puncak yaitu dengan rumus P kurung min B per 2A atau min D per 4A. Untuk yang keempat, menentukan beberapa titik bantunya. Dan yang kelima yaitu menggambar sketsa grafik. Berikutnya kita lanjutkan dengan penilaian proses. Nah, silakan perhatikan soalnya. Andi membuka usaha martabak. Andi menemukan bahwa fungsi keuntungannya adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 12. Dengan fx adalah keuntungan menjual x martabak. Gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut ke dalam koordinat kartesius.
Bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsur persamaan fungsi kuadrat tersebut ataupun diketahui grafiknya. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturang para pesanti.